mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Kalau lagi ngebahas Super Semar, biasanya kita juga bakal dengar kata kontroversial. Kenapa? Soalnya sampai saat ini pun keberadaan naskah asli dari Super Semar itu masih dipertanyakan eksistensinya. Gini ceritanya. Laguku ini ingin ku persembahkan pada paduka yang agung serta mulia. Hari itu, 11 Maret 1966, bertepatan dengan dilangsungkannya sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan, para mahasiswa melakukan blokade dengan menggunakan truk dan kendaraan besar yang melintang di tengah jalan raya. Nggak cuma itu, mereka juga menggembosi ratusan ban mobil sehingga Jakarta menjadi lumpuh saat itu. Sebelum melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita kenal dulu dengan alasan kenapa mahasiswa sampai melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka. Sebenarnya, jika dilihat secara general, ada banyak sekali permasalahan yang muncul di akhir tahun 1965. Kekacauan gak hanya terjadi di sektor politik, namun juga ekonomi. Keadaan ekonomi yang kacau ditandai dengan naiknya harga bahan bakar minyak saat itu. Gak berhenti di situ, lahirnya Super Semar ini juga dipengaruhi oleh peristiwa keji tanggal 1 Oktober 1965 dini hari yang menewaskan 6 orang perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat, dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Peristiwa-peristiwa itu memberi stimulan kepada mahasiswa bersama dengan partai politik, organisasi pemuda, dan organisasi lainnya untuk melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang kini disebut sebagai Tritura. Isi Tritura itu ada 3. Yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwi Kora. Dan yang terakhir, penurunan harga. Pertanggal 25 Oktober 1965, mahasiswa-mahasiswa yang menentang keberadaan PKI membentuk sebuah barisan yang kini disebut sebagai KAMI. Kemunculan KAMI di tengah polemik yang hebat ini kemudian disusul dengan lahirnya perhimpunan seperti KAPI, KABI, KASI, dan lain sebagainya. Kemunculan aksi ini dinilai sangat cepat penyebarannya, dan hal ini terjadi berkat dukungan TNI pada masa itu.
Sebenarnya, demonstrasi 11 Maret itu bukan kali pertama mahasiswa melakukan aksi. Pada tanggal 10 Januari 1966, aksi demonstrasi pertama mengenai Tritura sempat pecah di Jakarta. Aksi ini dipelopori oleh kami dan Front Pancasila untuk menyuruhkan Tritura. Lalu, aksi pun dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 1966 oleh mahasiswa dari Bandung yang mencetuskan Resolusi Amanat Penderitaan Rakyat dengan maksud menunjukkan solidaritas mahasiswa Bandung terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh mahasiswa di Jakarta. Resolusi Amanat Penderitaan Rakyat kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diteruskan kepada Presiden Soekarno, yang mana hal ini ditanggapi dengan mengundang kami untuk hadir dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966. Pada tanggal 21 Februari, Presiden Soekarno mengumumkan akan mereshuffle Kabinet Dwikora yang kemudian hal ini mengundang amarah para mahasiswa karena Presiden Soekarno masih menyertakan simpatisan PKI dalam kabinetnya. Karena hal ini, para mahasiswa pun kembali turun ke jalan dan menghambat mobil-mobil calon menteri yang akan dilantik. Peristiwa ini semakin ricuh sampai para mahasiswa berhadapan langsung dengan pasukan Cakrabirawa yang mengakibatkan gugurnya satu mahasiswa. Aksi Tritura mencapai puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966, dan pada saat itu mahasiswa sudah melakukan aksinya sejak pagi. Karena kericuhan tersebut, kemudian pada malam harinya terbitlah surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Supersemar. Supersemar ini berisikan perintah Soekarno kepada Soeharto agar mengambil tindakan untuk mengembalikan stabilitas negara. Ditandatanganinya Supersemar akan menjadi babak baru bagi kondisi ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Lalu, 5 hari setelah kejadian Supersemar tersebut, Pangkop Kamtib atas nama Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 15 menteri yang diduga terlibat peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 27 Maret dilakukan perombakan terhadap Kabinet Dwikora. Sementara itu, Presiden tidak setuju kabinetnya dirombak dengan alasan terdapat banyak sekali wajah baru yang dianggap kurang dekat dengannya. Tapi 3 hari kemudian, kabinet itu tetap dilantik. Pada akhirnya, terjadinya Supersemar kemudian dinilai sebagai peristiwa ketatanegaraan yang menjadi titik awal terwujudnya kekuasaan Soekarno dan terciptanya Orde Baru. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa.